Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Anak-anak, pada pertemuan kali ini, Ibu akan memberikan materi tentang penyajian dan pengemasan. Perbedaan antara penyajian dan kemasan. Tahukah kalian, antara penyajian dan kemasan itu berbeda? Tahukah bedanya di mana? Penyajian. Penyajian adalah proses, cara, atau perbuatan menyajikan. Sedangkan pengertian kemasan adalah wadah atau pembungkus yang berguna untuk mencegah atau meminimalisir terjadinya kerusakan pada barang yang dikemas atau dibungkusnya. Jadi, bila penyajian itu biasanya dilakukan pada makanan yang siap saji, tetapi untuk kemasan biasanya digunakan untuk melindungi atau pembungkusnya. Adapun tujuan dan manfaat dari kemasan. 1. Melindungi dari benturan, mikroorganisme, debu, atau meminimalisir terjadinya kerusakan pada barang yang dikemas. 2. Menambah daya tarik dan pembeda dari berbagai jenis dan merek makanan. 3. Memberikan informasi mengenai makanan. Kemasan dan label juga dapat digunakan untuk pemasaran, mendorong calon pembeli untuk membeli produk yang menarik. Jenis kemasan. Jenis kemasan dapat dibedakan menjadi 1. Berdasarkan struktur isi. Yang pertama, kemasan primer, kemasan sekunder, dan kemasan tersier. Kemasan primer adalah bahan kemas yang menjadi wadah langsung terkena pada makanan. Misalnya, kaleng susu, botol minuman, dan lain sebagainya. Sedangkan kemasan sekunder adalah wadah yang berfungsi memberikan perlindungan terhadap kelompok kemasan lainnya. Misalnya, kotak kardus untuk menyimpan kaleng susu, atau kotak kayu untuk menyimpan bahan dan lain-lain. Sedangkan kemasan tersier adalah kemasan yang digunakan untuk menyiapkan atau melindungi produk selama proses pengiriman. Contoh dari kemasan. Kemasan primer, kemasan sekunder, dan kemasan tersier. Kemasan juga dapat dibedakan berdasarkan frekuensi pemakaiannya loh. Yang pertama, kemasan disposable, yaitu kemasan sekali pakai yang hanya digunakan sekali saja lalu dibuang. Ibu contohkan adalah wadah plastik dan bungkus daun pisang. Ada kemasan multi-trip, yaitu kemasan yang dapat digunakan berkali-kali oleh konsumen dan dapat dikembalikan kepada agen atau penjual agar digunakan kembali. Ibu contohkan adalah botol galon. Dan ada kemasan semi-disposable, yaitu kemasan yang tidak dibuang karena dapat digunakan untuk hal lain oleh konsumen.
Ibu contohkan di sini adalah kaleng biskuit. Faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam pengemasan makanan. Yang pertama, sanitasi dan hygiene. 2. Rasa. 3. Warna dan tekstur. 4. Alat dan kemasan. Sanitasi dan hygiene. Sanitasi dan hygiene makanan adalah suatu prinsip dari pengemasan makanan. Hal ini harus diperhatikan karena pengemasan makanan yang tidak higienis dapat mengurangi selera makan seseorang, bahkan dapat menjadi media kontaminasi berbagai macam bakteri dan kuman. Oleh karena itu, sangat penting untuk memperhatikan prinsip-prinsip hygiene dan sanitasi makanan. A. Setiap jenis makanan ditempatkan dalam wadah terpisah dan diusahakan dalam keadaan tertutup pada saat penyajian. B. Makanan yang mengandung kadar air tinggi seperti kuah harus baru dicampur pada saat menjelang dihidangkan untuk mencegah makanan cepat rusak. C. Beberapa hidangan makanan disajikan masih dalam keadaan panas. Misalnya, makanan yang mengandung kadar air tinggi atau kuah. D. Peralatan yang digunakan seperti dus, piring, gelas, mangkuk harus dalam kondisi baik dan bersih. Bersih di sini artinya adalah sudah dicuci secara higienis. E. Hindari kontak langsung dengan tangan. Usahakan tangan pramusaji menggunakan sarung tangan agar tidak terkontaminasi bakteri. 2. Rasa. Rasa adalah hal yang penting dalam makanan. Tidak hanya dari penampilan, rasa juga seharusnya kita perhatikan agar konsumen merasa puas. 3. Warna dan tekstur. Warna makanan dapat memperlihatkan bahwa makanan tersebut masih berkualitas baik atau sudah jelek. Warna makanan dapat digunakan sebagai indikator kematangan makanan. Tekstur makanan yang empuk, mudah digigit, dan mudah dikunyah akan dapat dinikmati dengan nyaman. Selain itu, makanan yang disajikan dengan bentuk menarik dan sensasi menjadi daya tarik tersendiri bagi orang yang akan memakannya. 4. Alat dan kemasan. Biasanya banyak dijumpai seseorang yang membeli makanan di restoran, kadang dimakan di tempat atau dibungkus untuk dibawa pulang. Alat penyajian dan kemasan hidangan makanan bisa menggunakan kerajinan tradisional atau modern. Dan alat penyajian atau kemasan dapat dibedakan menjadi 2. Yang pertama, kemasan tradisional dan kemasan modern. Kemasan tradisional adalah kemasan yang terbuat dari bahan alami, umumnya menggunakan daun pisang ataupun bambu, dan dapat digunakan untuk makanan tradisional. Sedangkan kemasan modern adalah suatu bungkus yang sesuai dengan perkembangan zaman, yaitu dengan menggunakan bahan plastik, styrofoam, gelas plastik, kertas, aluminium foil,
atau kardus dengan karakter beraneka ragam, pilihan warna dan gambar. Informasi untuk pertemuan kali ini. Silahkan kalian pelajari tentang materi yang sudah pernah Ibu sampaikan dari pertemuan pertama, kedua, dan ketiga. Pada pukul 13.00, Ibu akan memberikan penilaian harian yang pertama. Link akan Ibu bagikan dalam grup kelas. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran pada siang hari ini dengan baik. Semoga ilmu yang kalian dapatkan dapat bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.